Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia kelas 17 Institut Teknologi 10 November akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang pengaruh ekonomi keluarga dalam meraih pendidikan anak. Nah, anggota kelompok kami yang pertama, Saya Recha Diandi Rahman, NRP 500420197 dari Departemen Kimia. lalu yang kedua ada saya, Yudhistira Madani Putra Siaan, NRP 50042011114 dari Departemen Kimia. Saya Josephina Elenar Widodo dari Departemen Teknik Kelautan NRP 5020201034. Nama saya Gifira Azhara, NRP 5020201107 dari Departemen Teknik Kelautan. Nama saya Elvan Hafiz, NRP 5020201074 dari Teknik Kelautan. Saya Dia Gayatri dari Kimia, NRP 50042011154. Ya, saya Hans Aristo Setiawan, NRP 5020201018 dari Departemen Teknik Kelautan. Oke, jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Di pendahuluan kita akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Oke, next. Peran keluarga dalam pembentukan pola pengajaran dan pendidikan sangat penting, mendukung keberhasilan seorang anak. Dengan demikian, latar belakang keluarga harus diperhatikan guna tercapainya pendidikan yang maksimal. Di dalam keluarga, orang tua memiliki tugas dan kewajiban dalam memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan anak, salah satunya yaitu dari finansial. Dalam proses pembelajaran diperlukan sarana yang menunjang dan tidak jarang memiliki harga yang cukup tinggi. Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi sarana penunjang tersebut berakibat pada terhambatnya proses pembelajaran sang anak. Menurut Areva, tahun 2016 menyebutkan bahwa banyak orang tua di Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya karena serba mahal. Tingkat pendidikan pun diungkapkan oleh Bahar 2020 mengungkapkan bahwa pendidikan anak memiliki korelasi yang tinggi dengan status sosial ekonomi orang tua. Oke, next. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, yang pertama, bagaimana pengaruh perekonomian keluarga terhadap pendidikan anak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi keterbatasan perekonomian keluarga terhadap pendidikan anak. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, mengetahui pengaruh perekonomian keluarga terhadap pendidikan anak, dan menemukan solusi keterbatasan perekonomian keluarga terhadap pendidikan anak. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang manfaat penelitian dari proyek kami, yaitu manfaatnya adalah yang pertama, bagi masyarakat dapat mengetahui pengaruh perekonomian keluarga terhadap pendidikan anak. Yang kedua, bagi pemerintah dapat menemukan solusi keterbatasan perekonomian keluarga terhadap pendidikan anak. Lalu ada yang bahasan yang kedua yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdapat poin-poin seperti desain penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumentasi penelitian, dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Desain penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah secara kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari subjek penelitian melalui survei kuesioner. Lalu setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan menganalisis data dari yang sudah terkumpul melalui kuesioner yang telah dilakukan. Nah, untuk waktu penelitiannya, kami melakukan penelitian terhitung sejak survei menggunakan link Google Docs itu diberikan, yaitu dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan 14 Juni 2021. Oke, selanjutnya. Ya, saya akan melanjutkan untuk subjek penelitian. Pada penelitian kali ini, kami akan mengambil subjek yaitu dari kalangan pelajar. Pelajar itu baik kalangan mahasiswa maupun kalangan non-mahasiswa. Next. Untuk sumber data, penelitian kali ini kita menggunakan data yang bersumber dari jawaban kuesioner yang dibagikan secara acak pada subjek penelitian. Seperti yang tadi, kalangan non-mahasiswa dan kalangan mahasiswa. Nah, dari jumlah responden tersebut, kami membagikannya pada 65 orang. Untuk teknik pengumpulan data, kami diawali dengan membuat kuesioner dengan beberapa pertanyaan yang disajikan dalam Google Formulir. Nah, pertanyaan kuesioner yang tersebut berbentuk jawaban singkat, pilihan ganda, dan skala linear. Kemudian jawaban dari kuesioner tersebut kami kumpulkan dalam file Excel. Selanjutnya yaitu instrumentasi penelitian, yaitu yang pertama pentingnya pendidikan bagi anak dalam skala linear.
Lalu, apakah pendidikan hanya diperoleh dari sekolah? Itu dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian, setujukah kamu ekonomi keluarga merupakan salah satu penunjang pendidikan anak, dan ini adalah dalam bentuk pilihan ganda. Lalu yang keempat, jika tidak, berikan alasannya dengan jawaban singkat. Lalu yang kelima, pengaruh ekonomi keluarga dalam meraih pendidikan anak dalam skala linear. Yang keenam, berikan alasan mengapa ekonomi keluarga mempengaruhi pendidikan anak dalam jawaban singkat. Yang ketujuh, apakah status ekonomi keluarga menentukan tingginya pendidikan anak dalam bentuk pilihan ganda? Dan yang kedelapan, menurutmu di usia berapa sering terjadi kasus putus sekolah dalam bentuk pilihan ganda? Dan yang kesembilan, menurutmu solusi apakah yang bisa diberikan untuk mengurangi angka putus sekolah dalam bentuk jawaban singkat? Next. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah tahap melakukan analisis data dilakukan dengan penyortiran data serta pengelompokan data yang diperoleh. Selanjutnya data akan disajikan dengan laporan deskriptif analitik dan dilakukan penarikan kesimpulan. Next. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Ya, jadi selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan data yang telah didapat melalui penyebaran kuesioner, responden dapat dibagi menjadi 4 domisili berdasar terbanyak dan hampir secara keseluruhan menjawab pendidikan untuk seorang anak sangat penting untuk mencapai kesejahteraan dan cita-citanya. Menurut data yang telah didapat melalui penyebaran kuesioner, dari 65 responden, terdapat 96,9% responden yang menjawab bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan anak diantaranya adalah adanya anggapan bahwa karena dengan ekonomi yang tinggi, kita bisa mencapai cita-cita dalam meraih pendidikan setinggi-tingginya. Anak yang berasal dari keluarga kurang mampu memiliki kekhawatiran tentang biaya sekolah sehingga mengganggu konsentrasi belajar, dan karena zaman sekarang pendidikan pun tidak gratis. Namun, dalam meraih pendidikan, tergantung dengan motivasi juga. Jadi, selain dari sisi ekonomi keinginan untuk bersekolah, juga mempengaruhi, karena juga banyak program beasiswa yang bisa diajukan. Sebenarnya pendidikan itu tidak hanya dapat diraih di sekolah formal yang memiliki prosedur, tapi pendidikan bisa didapat dari lingkungan yang mana tidak mengedepankan aspek ekonomi. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik, angka putus sekolah adalah tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Menurut Direktorat Pendidikan dan Agama Kementerian PPN atau Bappenas, Hamid Al-Humami, persentase angka putus sekolah terbesar 54% disebabkan oleh faktor ekonomi dan sisanya disebabkan oleh satu tubuh hingga pernikahan usia dini. Berdasarkan data statistik dari Kemendikbud pada 2019, jumlah siswa putus sekolah terbanyak ada pada jenjang SMK dengan jumlah 106.014, sedangkan jumlah siswa putus sekolah paling sedikit ada pada jenjang SMA dengan jumlah 52.142. Pada 2019-2020, jumlah siswa putus sekolah terbanyak ada pada jenjang SD dengan jumlah 59.443, sedangkan jumlah siswa putus sekolah paling sedikit ada pada jenjang SMA dengan jumlah 26.864. Angka putus sekolah yang tinggi ini harus diberi solusi supaya angkanya menurun. Berikut ada beberapa solusi untuk mengurangi tingginya angka putus sekolah. Pertama, peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, peningkatan biaya BOS dan beasiswa, melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang pendidikan gratis 9 tahun dan informasi beasiswa, meningkatkan alokasi anggaran pendidikan khususnya di daerah pendidikan yang tertinggal. Berikut ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulannya yaitu pendidikan seorang anak menjadi kebutuhan pokok bagi seorang anak. Salah satu cara untuk mendapatkan pendidikan yaitu dengan bersekolah. Memang tidak menutup kemungkinan secara keseluruhan ilmu didapatkan dari pembelajaran sekolah. Namun, dengan menyekolahkan anak akan menciptakan jalan baru untuk mendapat ilmu yang tidak mereka dapatkan di sekolah. Faktor penghambat dalam meraih pendidikan sekolah yakni keterbatasan ekonomi orang tua. Sebagian besar sekolah yang terdapat di Indonesia masih memungut biaya untuk biaya operasionalnya. Tidak hanya swasta, namun juga sekolah negeri. Kemudian untuk sarannya, tidak sedikit yang kemudian banyak anak putus sekolah karena keterbatasan biaya, karena perekonomian keluarga dan lebih memilih untuk membantu orang tua mereka bekerja. Namun masalah ini dapat diatasi dengan pemberian penyuluhan betapa pentingnya pendidikan seorang anak bagi para orang tua yang kurang sadar mengenai pentingnya pendidikan seorang anak. Pemerataan subsidi pendidikan bagi anak yang tidak mampu dan harus tepat sasaran. Dan pemberian beasiswa itu ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.